Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada, apa kabar nih? Sudah mulai bosen ya di rumah aja? Ya, tetap semangat ya. Kapan lagi kan kita bisa menjadi pahlawan dengan rebahan aja? Tapi pesan saya sih, walaupun di rumah aja, usahakan tetap produktif dan melakukan sesuatu yang bermanfaat ya guys. Nah, teman-teman semuanya yang Allah rahmati insya Allah, pada kesempatan kali ini saya mencoba ingin menyajikan hal baru nih. Ya, ala-ala podcast gitulah ya. Walaupun masih belajar, nggak salah dong kita mencoba. Jadi podcast ini segmentasi yang sengaja saya buat untuk menjadi wadah saya ya untuk bercerita ke teman-teman semuanya, atau juga mungkin nanti teman-teman bisa juga berbagi cerita di podcast ini, insya Allah gitu ya. Nanti kita lihat nih ya respon teman-teman semuanya. Kalau pada suka, insya Allah kita akan lanjut. Nah, lanjut atau enggaknya segmen ini ya tergantung teman-teman semuanya yang menentukan. Gitu ya. Oke, saya ingin memulai podcast pertama ini ya dengan sebuah kisah saya ya, kisah perjalanan saya ya beberapa waktu silam. Wede, waktu silam udah kayak lama banget ya. Ya emang udah lama sih. Jadi perjalanan saya dari Jakarta menuju Yogyakarta dengan kereta api. For your information, ini adalah perjalanan pertama saya ya dengan kereta api keluar kota, gitu ya. Nah, setiap perjalanan pasti mempunyai pelajaran. Maka inilah tema yang akan kita bicarakan ya pada malam hari ini insya Allah. Baik, langsung saja kita mulai kisah perjalanannya. Jadi ketika itu kurang lebih di tahun pertama saya merantau ke Jakarta, sekitar tahun 2016 atau 2017-an ya. Dan perjalanan menuju Jogja adalah perjalanan pertama saya yang saya sampaikan tadi, pertama kali keluar kota. Ya, selama merantau sebelum perjalanan itu udah sering sih naik kereta, tapi masih di sekitar Jakarta saja gitu ya. Jadi ini adalah perjalanan pertama saya keluar kota dengan kereta api. Nah, singkat cerita, tibalah di hari H ya, hari H keberangkatan. Namun jamnya masih lumayan lama ya, karena jadwal keberangkatannya itu malam hari ya, tepatnya di jam 9.45. Jadi santuy aja ya kan. Nah, di hari itu teman-teman saya ada yang ngajakin untuk ke IBF. Nah, pas banget ya ketika itu ada acara IBF ya, pameran buku. Akhirnya setelah saya pertimbangkan, karena berangkatnya malam, ya udah deh, bismillah kan, kita berangkat dulu aja. Nah, bersama teman-teman Forsilam Jakarta, ya forum keluarga lah ya, alumni pesantren Asalam. Jadi for your information, dulu saya pernah nyantri seperti itu ya. Ya next time kita cerita pas nyantri, seru juga kayaknya ya. Kalau kalian setuju komen di bawah ya. Kok jadi kesana? Sorry. Oke, kita kembali ke cerita tadi ya. Nah, karena berangkatnya malam, akhirnya tadi saya putuskan untuk pergi ke IBF dulu. Dengan perkiraan saya, nanti pulang setelah asar lah gitu ya. Paling lambat sampai di kosan maghrib. Nah, itu perkiraan saya. Dan posisi saya waktu itu belum packing pakaian. Jadi belum siap-siap pakaian. Keren nggak? Parah sih. Jadi mau berangkat ke Jogja, belum persiapan ya sampai hari H padahal
tinggal beberapa jam lagi, saya belum persiapan, dan saya malah memutuskan untuk pergi ke IBF. Parah ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. So akhirnya saya bersama teman-teman Forsilam berangkat lah ya ke JCC. JCC ya tempat IBF ini diadakan, pameran buku ini diadakan. Untuk cerita selama kunjungan IBF sih menurut saya kita skip aja lah ya, nggak penting, karena kan bukan itu intinya. Singkat cerita, alhamdulillah sesuai perkiraan untuk pulangnya sih pas setelah asar, ya kan, pas banget setelah asar. Tapi anehnya, ya kita kan naik busway ya udah sering naik busway kan, udah sering naik busway kesana sini. Anehnya di hari itu, ya, ketika mau pulang ke kosan bersama teman-teman saya, kurang lebih berjumlah 4 orang kalau nggak salah ya. Kita naik busway, dan di hari itu kita yang udah sering naik busway kayak orang yang pertama kali naik busway. Jadi kita beberapa kali salah naik busway, salah jurusan gitu ya. Akhirnya kita keliling Jakarta hari itu, keliling Jakarta bener. Jadi dari halte awal di JCC kita naik busway, akhirnya muter lagi karena salah-salah tadi ya, muter lagi, akhirnya sampai ke halte JCC lagi. Bayang nggak ya kan, parah banget ya. Jadi kita yang udah sering naik busway tersesat lah gitu ya. Nah itu udah waktunya ya, sekitar sudah maghrib lah ya, udah maghriban. Akhirnya saya mulai was-was lah ya, waduh bakal keburu nggak ya keretanya gitu kan. Akhirnya sampai di Jakpus ya, halte BI atau halte apa ya, lupa saya. Jadi sampai di sana saya memutuskan untuk turun dan menitipkan barang-barang saya ke teman-teman tadi, dan saya memutuskan untuk pulang ke kosan pakai ojol ya, ojek online, karena saya perkirakan kalau naik busway nggak keburu gitu ya. Akhirnya singkat cerita kan saya naik ojol, dan sedihnya lagi ketika mau pesan ojolnya itu apa, HP saya lowbat. Waduh parah sih, HP saya lowbat ya. Akhirnya minta tolong ke teman saya tadi. Nah akhirnya dipesankanlah ojolnya, dan saya pun naik ojol ke kosan. Sampai di kosan sekitar Isya sih, Isya langsung ambil wudhu dan sholat ya. Setelah sholat ya itu pasti posisinya sangat tambah mendebarkan ya, was-wasnya luar biasa gitu. Jadi udah kayak inilah latihan militer lah. Pokoknya gerak cepat lah ya ketika itu. Sholat langsung packing pakaian, dan nggak saya lipat lagi gitu ya. Langsung aja masukin ke tas tanpa dilipat, karena emang udah dikejar waktu banget. Setelah persiapan, nah oh iya, untuk informasi bersama, kosan saya kan di Jaksel ya, dan saya itu naik keretanya dari stasiun Senen. Nah, jadi lumayan jauh jaraknya gitu ya, lumayan jauh jaraknya. Akhirnya setelah saya siap-siap dan mau pesen ojol lagi, nah problemnya lagi, sedihnya lagi, saya lupa mencharger HP saya yang tadi lowbat gitu ya. Akhirnya kan kosong ya, dan itu waktunya udah tambah mepet lah pasti. So akhirnya saya charger HP dulu, dan ketika sudah lumayan berisi, saya coba untuk kontak teman saya lagi, kan saya khawatir kalau saya pesan sendiri kan ntar malah mati dan nggak dapet gitu ya. Akhirnya saya kontak teman tadi dan minta tolong di orderin ojol lagi gitu ya. Dan juga kalau nggak salah ketika itu dia ada apa namanya, ada voucher kalau nggak salah ya, ada promo, jadi ya sekalian lah ya. Dan finally akhirnya dapat ojolnya, dan kita udah ketemu. Ketika itu kurang lebih waktu saya tersisa 1 jaman lah, 1 jaman sebelum kereta itu berangkat. Akhirnya ketemu sama ojolnya, dan sebelum berangkat saya sampaikan ke abang ojolnya ya, kemana tujuan saya dan
kondisi sekarang bagaimana gitu ya, keadaan saya yang sekarang sedang buru-buru ingin mengejar keberangkatan kereta api. Awalnya sih abangnya lumayan ini ya, lumayan pesimis awalnya kan. Tapi kata abangnya, ya udah Mas, Bismillah kita coba berangkat dulu aja. Ya udah akhirnya dengan nama Allah ya, Bismillahirrahmanirrahim kita berangkat. Nah, alhamdulillah ya, anehnya gitu ya. Selama perjalanan, ya kita tahu lah ya bagaimana Jakarta di jam-jam setelah Isya ya, maghrib ke Isya itu gimana macetnya gitu ya. Nah, di tengah perjalanan itu abangnya ngobrol ya kan, tanyakin ngobrol, Mas, kok malam ini aneh ya katanya. Saya jawab dong, loh kenapa bang? Nah tadi kok lampu merahnya hijau semua ya? Oh iya ya, saya sendiri nggak sadar gitu kan, ternyata lampu merahnya tuh hijau semua. Akhirnya ya nggak, alhamdulillah nggak ada hambatan gitu kan, lancar lah alhamdulillah. Ya alhamdulillah banget saya kan. Akhirnya tibalah di stasiun Senen, dan itu alhamdulillah waktunya masih lapang ya, masih lapang. Jadi masih lapang, dan akhirnya saya sangat bersyukur banget sama Allah SWT, dan saya senang banget lah. Akhirnya saya bayar apa namanya abang ojolnya, dan saya masuk ke stasiun. Nah, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya ini adalah perjalanan pertama saya keluar kota dengan kereta api. So pasti saya masih rabun dong ya, masih rabun dengan aturan main di stasiun gitu ya. Dan bayangan saya sih sebelum ke stasiun itu paling sama kayak apa di bandara gitu ya. Jadi kita punya e-tiket, terus punya identitas, kita ke loket, tukarin dengan tiketnya gitu kan. Aduh, parah sih, sok tolot banget ya. Akhirnya ya saya lakukan hal itu ya kan. Saya langsung ke loket, ikut antri ya kan. Ikut antri, aduh. Ikut antri lumayan panjang sih, 8 sampai 10 orang gitu. Waktunya ya terus berjalan ya kan. Jadi semakin was-was ya, semakin was-was, walaupun merasa agak santuy ya. Tapi ngeliat antrian lumayan panjang, jadi waduh, ini keburu nggak gitu ya. Saya langsung tungguin lah ya sampai lah giliran saya, dan di situ saya langsung menyerahkan etiket ya yang ada di handphone saya dan juga KTP saya. Nah di situ ya Allah, malu banget sih. Momen pertama ya, namanya baru pertama kali ya, jadi ya maklum lah ya. Di situ abangnya, petugasnya gitu ya, apa namanya, menyampaikan, maaf mas, kalau sudah punya tiketnya nggak perlu kesini lagi. Ternyata itu loket untuk beli tiket. Kalau udah ada tiketnya tinggal dicetak saja. Oh dicetak, ya Allah, dalam hati, ngapain saya dari sini gitu kan. Duh, itu momen parah sih ya, parah banget. Tapi dari itu saya belajar pasti. Nah setelah itu saya langsung lari ke lokasi tempat nyetak tiket yang saya sendiri nggak tahu di mana gitu ya. Saya sendiri nggak tahu di mana. Akhirnya saya lari, waktu terus berjalan pasti. Saya terus berlari, mencari-cari gitu kan, mencari-cari di mana sih itu. Akhirnya saya melihat sebuah kerumunan. Nah, kayaknya ini deh tempatnya gitu kan. Nah, di situ sampai posisi seperti itu saya belum bertanya kepada orang lain gitu ya. Jadi ini poin yang harus teman-teman ambil hikmah gitu ya. Jadi jangan sampai malah bertanya gitu ya. Kan saya datang ke sana, oh iya kayaknya ini deh ya kan. Saya ikut antri kan di mesinnya. Nah, sampai lagi giliran saya di mesinnya, waduh, saya bingung lagi kan. Saya nggak tahu cara gimana, cara nyetaknya gimana gitu ya. Akhirnya itu udah mentok banget, baru di situ saya memutuskan untuk bertanya ke petugas. Akhirnya saya nanya ke petugas, alhamdulillah petugasnya ingin bantu, dan ternyata teman-teman semuanya so simple sekali caranya gitu ya. Tinggal masukin apa namanya nomor serinya dan udah cetak jadi gitu. Aduh, merasa bodoh banget ketika itu ya. Ya fine lah, dari situ saya belajar banyak hal terkait aturan main di stasiun.
akhirnya melihat jam yang semakin mepet ya, itu udah mepet banget tuh, udah mepet banget. Dan eh, kalau di bandara kan ada aturan mainnya, maksudnya harus datang sebelum waktunya, apa namanya, sebelum, harus datang beberapa menit sebelum waktu yang telah ditentukan gitu ya, karena kalau nggak udah tutup gitu kan, nggak bisa lagi untuk apa masuk gitu. Nah, tanpa basa-basi ya kan, saya langsung ambil tas saya, langsung lari ke apa, ke kereta apinya gitu ya, ke tempat kereta apinya. Nah, ke gerbang kereta apinya saya masuk, saya lihat lah kan, gerbang Yogyakarta masih ada, masih hidup ininya, apa namanya, masih ada petugasnya gitu ya, masih ada petugasnya. Dan di situ udah nggak ada lagi yang antri gitu. Udah nggak ada lagi yang antri dan langsung masih ada petugasnya. Saya langsung lari nyamperin petugasnya dan saya langsung nanya ya kan, Mbak, mohon maaf, ke ini ke Jogja ya? Oh iya, jadi mbaknya tuh nggak lagi nanya banyak apa, nggak lagi nanya apa-apa, langsung aja saya langsung disuruh lari ke keretanya. Udah mas, buruan mas, lari mas. Oke, saya langsung lari ke keretanya. Sampai di tempat keretanya, saya nemu satu kereta ya kan. Nah, di situ saya tanya lagi kan, tanya lagi petugasnya, Pak, ini kereta ke Jogja ya? Udah mas, naik aja. Naik aja. Jadi kata masnya naik aja gitu ya. Dan saya akhirnya ya udahlah, bodo amat ya kan, naik aja. Naik aja. Ketika saya udah naik, saya ingat banget momennya itu ketika saya baru melangkah 3 kali. 1, 2, 3. Deg deg deg. Akhirnya setelah langkah ketiga, keretanya jalan, teman-teman. Masya Allah ya. Jadi keretanya udah apa, jalan ketika langkah ketiga saya gitu ya. Artinya saya telat beberapa detik lagi udah ditinggal gitu kan. Walaupun saya belum tahu ya kan, belum tahu kalau itu kereta saya atau bukan ke Jogja gitu ya. Yang intinya saya udah berada di titik eh, lumayan aman lah ya, karena saya udah ada di kereta. Ya pada akhirnya singkat cerita saya mencari tahu apakah benar ini kereta saya, dan alhamdulillah ternyata benar. Walaupun saya masuk di gerbong yang lumayan jauh dari kursi saya, jadi saya harus berjalan lumayan jauh untuk menemukan kursi saya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Alhamdulillah sampai saya di kursi saya. Dan alhamdulillahnya di kursi itu kan ada 6 kursi ya, harapan itu semuanya kosong, jadi saya bisa menguasai daerah itu sendirian dan bisa beristirahat sendirian. Nah, alhamdulillah akhirnya saya bisa duduk dan bersiap untuk berangkat ke Yogyakarta ketika itu. Seperti itu teman-teman sekalian ya, cerita saya menuju Yogyakarta ketika itu. Dan yang tadi saya bilang bahwa setiap perjalanan ada pelajaran. So, kita coba untuk petik beberapa hikmah ya dari cerita ini. Yang pertama, jangan terlalu santuy jadi orang. Karena emang kalau saya sih orangnya santuy banget ya. Nah, jangan ditiru ya. Santuy sih boleh sih, cuma harus apa ya, harus penuh pertimbangan juga gitu ya. Harus penuh pertimbangan, jangan sampai malah kita yang susah kayak tadi kan. Yang kedua, siapkan sesuatu jauh-jauh hari ya, jangan sampai nunggu mepet hari H. Jadi kayak tadi ya, packing pakaian ya harusnya udah packing gitu ya. Masa mau berangkat belum packing gitu ya. Ya karena tadi sih ya, santuy tadi ya. Yang ketiga, jangan sok tahu. Jangan sok tahu, kalau nggak tahu ya nanya gitu ya. Maka yang keempat, jangan malu bertanya supaya nggak sesat di jalan. Sebagaimana kata pepatah, malu bertanya, sesat di jalan. Yang kelima, bagaimanapun keadaannya, ya tetap optimis dan husnuzon selalu. Jangan mudah pesimis, apalagi putus asa. Kayak tadi ya, kan waktu secara logika tadi udah sangat mepet waktunya gitu ya. Udah kecil kemungkinan untuk saya bisa bisa berangkat ke Jogja di waktu itu sesuai dengan jam keberangkatan saya. Tapi dengan gitu saya nggak pesimis, tetap optimis dan coba dulu aja gitu. Coba dulu aja. Karena emang terbukti ya tadi ya. Alhamdulillah saya masih bisa berangkat
ya, walaupun dengan drama yang lumayan lumayan dramatis lah gitu ya. Yang terakhir, ini yang paling penting, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala hanya bisa merencanakan dan berdoa. Selebihnya kita tawakal sama Allah yang Maha Kuasa. Seperti itu ya. Jadi ketika itu saya sangat merasakan bagaimana romantisnya Allah gitu ya. Nah, ketika saya berangkat 3 kali, bayangin coba. Saya berangkat 3 kali, yang ketiga itu katanya jalan. Masya Allah gitu ya. Jadi saya langsung berdoa, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, romantis banget engkau hari ini gitu, ya, malam ini, Masya Allah. Nah, cukup sekian dulu teman-teman sekalian. Kalau teman-teman merasa apa ya, kalau ada hikmah lain yang teman-teman dapatkan dari cerita saya ini, bisa dituangkan di kolom komentar ya. Oke, cukup sekian dulu untuk podcast pertama ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Jazakumullah khairul jaza. Saya Muhammad Ridho, mohon undur suara. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.